Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Yang terhormat, Ibu Alifah Rohmah Idealis, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, dan teman-teman kelas manajemen A yang saya banggakan. Sebelum memulai ke pembahasan materi kali ini, izinkan saya mengenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Messi Hidayati, yaitu saya sendiri. Yang kedua Marisa Ulumi Zahara, dan yang ketiga Livia Dwi Wulandari, dan yang terakhir Andri Wulan Nur Suciati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Bank Sentral dan kebijakan moneter. Definisi Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the reserve. Fungsi Bank Sentral ada 3. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan moneter, yang kedua, kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Yang ketiga, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan Bank Sentral. Yang pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Adapun tugas-tugas Bank Sentral. Yang pertama, menjaga dan melaksanakan kebijakan moneter. Dan yang kedua, menjaga stabilitas nilai uang dalam kurung inflasi atau nilai tukar. Dan yang ketiga, stabilitas sistem keuangan dalam suatu perekonomian, serta memiliki usaha komersial. Dan yang keempat, mendiskontokan suatu hasil dan lain sebagainya. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil penguasa moneter, Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga. Jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter ada 2, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan moneter ekspansif ini juga bisa disebut kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kegiatan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan kontraktif juga disebut kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter. 1. Menjaga stabilitas ekonomi dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia saat ini. 2. Stabilitas harga. Artinya, kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik dan harga turun. Hingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. Artinya, jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pengusaha akan mengadakan investasi, dan investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. 4. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Artinya, kebijakan moneter
dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara devaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Yang kelima, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Strategi kebijakan moneter. 1. Penargetan nilai tukar. Terdapat 3 alternatif dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter. Pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional seperti emas. Kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenalkan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. 2. Penargetan besaran moneter. Banyak negara penerbitan nilai tukar bukan menjadi pilihan utama dari strategi kebijakan moneternya, karena tidak ada suatu negara yang mata uangnya secara meyakinkan dapat diyakinkan sebagai acuan dan penetapan strategi kebijakan oleh negara lain. Untuk itu, beberapa negara lebih memilih penerbitan besaran moneter, yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran. Yang ketiga, penargetan inflasi. Dengan melemahnya hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir dari kebijakan moneter, banyak negara mulai mengadopsi penerbitan inflasi dalam pelaksanaan kebijakan moneternya. Inflasi dilakukan dengan mengumpulkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank Sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Yang keempat, strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Strategi kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menerapkan penerbitan secara tegas, tapi perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Sebagai salah satu contoh kasus adalah Bank Sentral.